Sayyidi ya Rasulullah. Saya pernah baca Syekh Shalih Al Fauzan menyebut ini syirik. Itu namanya berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah, itu masuk ke dalam syirik akbar, membatalkan keislaman. Makanya salah kaprah. Siapa yang minta syafaat kepada makhluk hari ini, maka memohon syafaat kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Dia berkata, Ya Rasulullah, atau Ya Abdullah ibn Abbas, jadi yuhdirud dam. Maka itu adalah kemusyrikan yang menghalalkan darahnya untuk dibunuh. Wa yubihul mal, dan membolehkan hartanya untuk dijarah, dirampas, dirampok. Begitu juga fatwanya dalam Masail Al-Jahiliyah. Ustaz, bagaimana hukum seseorang yang mengatakan Ya Allah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah? Saya pernah baca Syekh Shalih Al Fauzan menyebut ini syirik karena tergolong isti'anah dan nida atau memanggil Rasulullah. Walaupun dia cuma berkata Ya Rasulullah, ini tergolong syirik ya Ustaz? Syirik asgar atau syirik akbar ya Ustaz? Ya kalau dia berkata ya Allah, itu permohonan kepada Allah. Ya Sayyidi, siapa yang dia maksud ya Sayyidi? Kalau yang dia maksud adalah Allah, maka itu nggak ada masalah. Tapi ketika berkata ya Rasulullah, nah itu dia berdoa kepada Rasulullah SAW. Berdoa kepada makhluk, siapapun makhluk itu, ya apakah malaikat atau nabi, itu namanya berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah, itu masuk ke dalam syirik akbar, membatalkan keislaman. Membatalkan keislaman. Karena itu tidak boleh. Makanya salah kaprah kalau kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW atau kepada orang-orang soleh, kepada para wali. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah. Dan juga karena syafaat yang kelak akan diberi izin kepada Rasulullah SAW itu baru janji, jemaah sekalian. Baru Allah janjikan, kamu wahai Muhammad akan memberikan syafaat di hari kiamat, bukan sekarang. Salah kaprah kalau kita minta kepada Nabi SAW agar diberikan syafaat sekarang. Makanya salah kaprah siapa yang minta syafaat kepada makhluk hari ini, maka memohon syafaat kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Pemirsa, definisi orang-orang musyrik yang wajib untuk diperangi dan dibunuhi menurut ajaran Wahabi adalah umat Islam yang melakukan istighosah, tawassul, atau tabarruk. Ataupun umat Islam yang tidak setuju dengan paham mereka. Pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah telah berfatwa sebagai berikut. Anna du'a ghairillahi syirkun. Memanggil selain Allah adalah bentuk kemusyrikan. Faman qala ya Rasulullah. Maka orang yang berkata ya Rasulullah. Atau ya Abdullah ibn Abbas. Atau berkata ya Ibnu Abbas. Atau ya Abdul Qadir. Atau ya Abdul Qadir. Atau ya Mahjub. Atau berkata ya Mahjub. Za'iman annahu yaqdi hajatahu ila Allah Ta'ala. Menyangka bahwa dia, orang yang dipanggil itu melaksanakan hajatnya kepada Allah. Atau annahu syafi'ahu indahu. Atau menyangka orang yang dipanggil itu menjadi syafaat di sisi Allah. Atau wasilatuhu ilaihi. Atau menyangka orang yang dipanggil itu menjadi wasilah kepada Allah. Bahwa syirkul ladhi yuhdirud dam. Maka itu adalah kemusyrikan yang menghalalkan darahnya untuk dibunuh. Wa yubihul mal, dan membolehkan hartanya untuk dijarah, dirampas, dirampok. Begitu juga fatwanya dalam Masail Al-Jahiliyah, juga terdapat dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah sebagai berikut. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa 'indaha waqa'atil adawah, dan pada masalah tawassul ini letak permusuhannya. Wa li ajliha syuri'al jihad, dan untuk alasan ini perang disyariatkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan agama seluruhnya untuk Allah. Pemirsa, pernyataan Ibnu Abdul Wahhab ini jelas sekali ajakannya untuk berjihad membunuhi orang-orang Islam yang menurutnya musyrik. Oleh karena itu, dengan begitu terang dan jelas, pendiri Wahabi itu menegaskan bahwa tawassul adalah induk kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan membunuh mereka. Para pelaku tawassul ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu telah dia fatwakan dalam karyanya Al-Fatawa wal Masail, dan juga dalam Ad-Durar As-Saniyah sebagaimana berikut. Al-kufru al-mukhrij 'anil millah wa anna qatlahum
wa akhdhu amwalihim qurbatun ilallah. Tawassul itu adalah kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan bahwa membunuh orang-orang tersebut, yaitu umat Islam yang melakukan tawassul dan mengambil hartanya, adalah bentuk ibadah kepada Allah. Pemirsa, maka jangan merasa aneh atau merasa kaget jika suatu saat nanti ada di antara kaum Wahabi yang membunuhi orang-orang Islam yang melakukan tawassul, atau membunuhi Anda karena Anda telah memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan semisal ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana. Pemirsa, panggilan-panggilan semacam itu menurut kaum Wahabi menjadikan para pelakunya sebagai kafir dan wajib untuk dibunuh. Pemirsa, Al-Imam Asy-Syubki dalam karyanya Syifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam berkata, "I'lam, ketahuilah, annahu yajuzu wa yahsunu tawassul wal istighatsah